Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi dengan Oci Elektro Shop. Sobat, kali ini ya kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk pemula memperbaiki sebuah televisi merek TV ini mati total katanya. Kata yang punyanya ya, kata usernya TV ini mati total. Jadi kita akan coba perbaiki apakah TV ini eh, bisa diperbaiki ya. Akan sama-sama belajar ya, khususnya untuk pemula seperti saya. Mari kita sama-sama belajar bagaimana memperbaiki sebuah TV pada kondisi mati total atau kerusakan mati total ya sobat. Kita akan coba langsung, nanti kita akan bongkar ya. Kita coba dulu ya sobat ya. Kita akan coba dulu. Betul TV ini. Nah, kita coba colokan. Ini steker colokan TV-nya ya. Akan coba colokan supaya hidupkan ini. Kita akan coba colokan. Saya colokan ya. Dan kita on kan tombolnya. Ya, emang betul. Sobat, tidak ada tanda-tanda, kita akan langsung kita bongkar sobat. Ya, kita langsung kita bongkar. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton ya. Yang sudah belajar, silakan sobat tanyakan di kolom komentar. Bila ada masalah-masalah pada televisi ya, saya akan menjawab jika dan saja pertanyaan sobat. Ya, sama-sama belajar. Oke, kita akan coba dulu ya casingnya. Ini ukurannya TV ini ya, kiraan mungkin 14 in ya sobat ya. Ukuran 14 in. Bagaimana cara awal menganalisa sebuah TV yang mati total sobat ya. Jadi sobat, untuk pemula. Ini khusus untuk pemula sobat ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki sebuah TV yang mati total. Analisanya seperti apa ya. Karena awalnya gitu ya, untuk menganalisa sebuah TV yang mati total. Yang kita siapkan dulu alat testernya ya. Ambil alat testernya. Kan tester analog ya. Nah, yang pertama sobat, perlu kita lakukan untuk menganalisa sebuah TV yang mati total, itu kita cek kondisi kabel ya. Dari kabel ini, kabel colokan ke sumber ini ya. Ini saya lepas dulu. Nah, ini casingnya ya. Ini ya. Jadi di sini ada kabel sobat. Kabel colokan kemudian masuk ke saklar ya. Di sini ada saklar. Nah, itu saklarnya ya. Saklar. Sobat, ini adalah saklarnya on off ya. Dan langsung masuk ke soket powernya ini, listrik AC, tegangan AC 220 volt. Kita akan cek dari colokan ini. Nih, dari cek koneksi antara colokan pin ini ya, dua colokan di on. Ya, itu setelah colokan di on, kita cek apakah ini kabel ini awalnya ya. Kita pastikan dulu apakah kabel ini atau saklar ini normal atau tidak ya. Kita akan coba cek bagaimana cara ceknya. Kita akan cek menggunakan tester analog dengan posisi selektor di tas ya, atau bunyi bip ya. Kalau koneksi dia akan bunyi ya. Kita akan cek dulu kabelnya. Akan coba cek kabelnya dari pin sini, salah satu dulu. Ya, kita ya from lainnya kita tancapkan ke koneksi ini ya, AC-nya ya. Kita tempelkan ke salah satunya. Tidak bunyi ya sobat ya. Kita koneksi. Tidak bunyi. Sebelahnya satunya lagi ke pin yang keduanya. Tidak bunyi juga sobat ya. Dan kita pindah sebelahnya. Seperti tadi ya. Kita koneksikan probe merah ke soket ini. Kanan 1 2, ternyata ini tidak bunyi sobat. Tidak bunyi, mungkin tidak terkoneksi ya. Nah, ini kan kalau koneksinya ada kan bunyi, tapi ini tidak bunyi. Kita akan pastikan lagi ya. Kita akan pastikan. Nah, ini saya lepas. Ya sobat, saya lepas. Ini saya lepas. Kita tekan lagi antara colokan sama di ini. Tuh. Ya, nggak ada bunyi ya sobat. Ini. Oke, nggak ada bunyi ya. Ini kita akan lepaskan namanya saklarnya.
Nanti kita akan pastikan apakah saklar atau kabel yang lepaskan dulu saklarnya. Lagi terima kasih sobat yang sudah nonton, mau belajar. Sepertinya mudah-mudahan saklarnya ya. Coba kita sobek untuk memastikan. Coba buka ya. Lagi terima kasih kalau kita hadir ya pada teman-teman waktunya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang baik, diberikan umur yang panjang. Sudah saya bongkar. Nah, ini ada berapa kabel. Sepertinya memang mungkin bermasalah di saklar, sudah gosong ya. Dan terlihat. Kita akan coba cek ya di sini ya. Cek di koneksi kabel ya. Ini kan dari colokan nih sobat nih. Dari colokan listrik kabel ini, sedangkan yang ini untuk ke TV ya. Ini untuk ke TV, ini untuk ke TV. Ini untuk ke colokan listrik, yang colokan ke listrik ini ya, kabel coklat sama kabel biru ya. Kita apakah kabel colokan oke? Kita akan cek. Biasa ya, hitam atau yang merah terserah, salah satunya kita tempelkan ke colokan ini. Dan prob satunya lagi kita tes dulu ya, bunyi apa enggak ya. Nah, bunyi ya, kayak bunyi. Nah, kita tempelkan salah satu prob ke colokan sebelah, kemudian kita tempelkan lagi satunya ke ya kabel di switch ya, di saklar sebelahnya. Bunyi ya, biru terkoneksi ya. Jadi ini yang coklat sebelah ini ya, kita cek lagi sebelah. Nah, ternyata kabel colokan oke. Kabel colokan oke. Di kemungkinan di saklar, kita cek saklarnya. Kita cek saklarnya, kita tekan on seperti ini ya, kita terkoneksi ya. Sebelumnya rusak ya, sebenarnya tidak ada koneksi sobat nih. Tuh ya, sebelahnya sama juga sobat. Ini positif, ininya rusak ya saklarnya, kan kabel untuk ke TV-nya, ke mesin TV. Coba kita cek apakah nyambung. Yang coklat nyambung ya, jadi kabel tidak masalah. Jadi yang pertama yang sudah bisa dipastikan adalah saklar sobat. Kita harus menggantinya sobat ya. Kayaknya tidak diganti ya, bisa saja kita langsung jumper ya, antara ini ke sini ya, kemudian ini ke sisa langsung. Kalau mesin tidak masalah, normal, pasti akan nyala ya, mesinnya tidak masalah. Nah, yang jelas kita akan coba mengganti ini dulu ya, saklar dulu ya. Kita pasti dulu bahwa saklar ini nanti betul atau normal ya, kan ganti saklarnya. Kebetulan saya punya cadangan saklar sobat ya, nanti saya akan coba kan. Ini saklar bekas juga sobat ya, cuma ini sudah saya potong. Coba kita akan cek saklarnya yang ini cabutan apakah normal atau tidak sobat ya. Kita potong di sini saja nih. Nanti kita akan sambung kabelnya yang ini menurut saya normal. Nanti kita cek apakah masih normal ya, namun juga cabutan. Walaupun nanti tidak normal. Karena cara ceknya cukup mudah sobat. Sobat mau belajar sobat untuk cara penyambungan kabel colokan listrik ya ke PLN. Kan posisi ini kan kembar seperti ini sobat ya. Kembar seperti ini, usahakan di zigzag ya, usahakan di zigzag seperti ini. Seperti ini zigzag, jangan disamakan ya, seperti ini. Kita lipat ujungnya ya, buat ngikatnya ya, nggak perlu disordel lah, ikat saja. Tidak apa sih, nanti tidak khawatir ngadu ya antara satu ya. Baru kemudian yang ini kita potong juga nih, bekas lama yang saklar yang rusak ya, kita potong, kita singkirkan yang lamanya sobat. Kemudian kita akan sambung. Cara penyambungannya yang perlu diperhatikan sobat, biar aman gitu ya, aman. Ini kita bikin zigzag juga sobat ya, bikin zigzag juga ini. Lalu bagaimana kita ukur nih, nah seperti ini
ya, patokan ke sini satu ya, dan ini kita potong ya sebelahnya ya, cek juga ya, berarti yang biru yang kita potong ini, jadi nanti ketemunya sama ya, ketemunya nanti sama. Kupas dulu ujungnya, khusus untuk pemula ya atau pengguna TV juga bisa ya, tergantung minat. Isolasi bakar kalau punya ya, isolasi biasa ya, dan menggunakan isolasi bakar. Coba ya, sebentar saya gunakan isolasi bakar. Saya gunakan isolasi bakar sobat ini. Sebentar saya singkir ini biar nggak terlalu dekat. Nah, seperti ini ya, kita masukkan dulu isolasi yang kecil ya ke sambungan sobat. Kita bikin dua, dan satu lagi atau dua yang gede ya, yang bisa masin ya, biar lebih rapi ya. Kayak kira-kira segini ya, 5 cm ya. Yang penting ini sambungan harus tutup ya sobat. Pastikan dulu bahwa kabel ini oke nantinya ya. Bikin dua biar lebih aman ya sobat. Nah, kita masukkan dulu ini selongsongnya ya sebelum kita ikat. Kan dulu ininya selongsong bakarnya ya. Kalau pakai dua, kita pakai masukkan 2 biji ya, biar aman sobat. Ya, yang ini kita masukkan juga yang selongsong kecil buat sambungan ya. Seperti ini. Kemudian satu lagi yang sebelahnya langsungkan ke yang panjang ya sobat ya. Baru kita sambungkan sobat ya, seperti ini. Sambungkan. Lihat ya, puntir kita masukkan ini ya selongsong. Nah, biar lebih aman. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak akan beradu ya, tidak akan konslet ya. Sedangkan posisinya jauh ya sambungannya ya sobat ya tuh. Ya, kita tutup juga yang ini. Biar sama, biar rapi sobat ya. Kemudian kita masukkan juga ya, seperti ini. Ya. Seperti ini ya sobat. Nah, kemudian kita bakar. Kita bakar biar ngepres ya. Sebelahnya juga kita bakar. Oke, seperti ini. Ini sudah tertutup ya sama sobat ya. Bunganya sudah rapi. Dilihat ya. Nah, kita masukkan lagi selongsong yang ini. Kita masukkan seperti ini. Biar tengah-tengah ya. Seperti ini. Kita bakar lagi. Oke, bakar. Ya, seperti ini ya. Kita masukkan lagi selongsong biar lebih mantap sobat ya. Terus kita masukkan. Ya, seperti ini. Ya, ya, kita masukkan, kita bakar lagi. Jadi double sobat ya, biar lebih kuat sobat. Kita nanti tinggal pasang lagi ya. Lihat kita, tapi kita cek dulu ya. Kita pastikan apakah sudah oke. Oke lah karena ini masih normal ya. Ya, nih, ini on, posisi on ya. Nah, posisi on. Kita coba sampai antara soket colokan ya. Kita cek dengan colokan. Oke. Kita coba cek sebelahnya ya. Nah, nggak bunyi sobat. Oh, bunyi tuh. Oke, connect ya. Sebelahnya. Nah, connect ya. Sudah oke. Tanya lagi. Kita pastikan. Nah, oke ya. Sudah oke. Nih, kita matikan. Nah, kita on kan. Oke. Ya. Oke. Seperti itu berfungsi. Kita akan pasang. Kita pasang lagi tampaknya. Ya, kita pasang lagi ya, sobat. Dapatnya.
Terus sudah berfungsi ya servernya. Kita nanti akan coba apakah televisi ini bisa menyala sobat ya. Bisa masukkan ini dulu. Nah, headset yang rusak dulu ya. Kita pastikan dulu perkabelannya. Nanti kalau misalkan masih belum nyala juga, jadi kemungkinan di bagian power supply-nya ya sobat ya. Mudah-mudahan power supply tidak masalah karena ini mati total. Ya kita tancapkan dulu ya. Kita tancapkan ya sobat ya, ke soket input AC-nya. Oke, nanti kita akan coba cek. Itu tegangan cek jadinya ya. Ini saya jauhkan dulu. Oke. Oke, sekarang kita akan coba colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya on kan dulu ya di sini ya. Oke, saya udah on kan. Kita akan colokan di sini. Kita lihat apakah sudah tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ada suara tek ya. Apakah sudah ada tampilan? Kita lihat ya. Ya, ya sepertinya ini sudah ada tampilan sobat, sudah nyala. Ya, sepertinya sudah ada tampilan di itu ya. Saya matikan ininya lampu penerangan coba ya. Nah tuh, nah di layar ada ya. Aoyama. Oke, sudah ada tampilan. Nah, itu ya. Coba kita ketekan ke menu-menu. Menunya apakah? Nah, itu. Posisi apa ya? Oke, volume. Oke. AP1, AP dulu. Ya, ini ya sudah. Nah, ya cuma tidak ada apa gambar sinyal yang masuk. Jadi TV ini sudah hidup sobat ya. Sudah oke. Alhamdulillah. Jadi ini hanya masalah di ini ya. Masalah di kabel ya, dicolokan ya sobat ya. Oke. Nah, itu sudah ada tampilan ya. Biar lebih terang saya satikan. Nah, itu ya, sudah ada tampilan jadi TV sudah normal. Ya, jadi cukup mudah untuk para pemula bagaimana cara memperbaiki sebuah TV yang mati total ya, jangan buru-buru polis sulitnya ya. Kita cek dulu barangkali cuma kabel atau apa seperti itu. Seandainya jika apa namanya penggantian kabel masih bermasalah ya, baru kita lari ke bagian cek power supply-nya sobat ya. Nah, baru kita kita perbaikan ke bagian area power supply jika setelah penggantian kabel masih tidak hidup. Karena ini masalah cuma ada di apa switch atau saklar ya. Ini di saklar ya, hanya masalah di saklarnya. Jadi ini saklarnya yang rusak sobat. Jadi alhamdulillah TV ini sudah bisa nyala kembali ya. Jadi cukup mudah untuk perbaikan kali ini ya. Jadi itulah cara trik bagaimana cara memperbaiki sebuah TV mati total awalnya ya. Pengecekannya seperti apa gitu ya.
Sobat, selanjutnya kita akan coba pakai gambar ya, set-top box. Apakah gambarnya bagus ya? Menggunakan set-top box. Colokan input videonya di belakang ya, sobat. Menggunakan set-top box ini, colokan gambarnya seperti apa ya, colokan. Oke, ya, ini set-top box-nya saya sudah nyala. Lihat tampilannya, ada tampilan set-top box ya. Ini flicker ini kamera ya, kamera ya. TV normal, sudah ada sudah ada tampilan ya. Kita ganti-ganti channel ya, seperti itu ya, sudah tampil karena ini efek ganti ya. Sudah ada ya on off-nya ya, sobat ya. Cukup gampang, bisa sebuah TV untuk pemula seperti saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat cara memperbaiki sebuah televisi mati total. Komen dan subscribe-nya jika dirasa berat ya. Atau apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa silakan tanyakan di komentar. Saya jawab semampu saya jika saya bisa jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah sehat selalu, diberkahi dengan segala urusannya, serta yang terpenting adalah dipanjangkan umur. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan perbaiki ya, kita akan tutup ya casingnya.